Ngapain sih ikut madhab, kan Al-Quran sama hadis sudah cukup. Kalimat seperti ini sering banget muncul di media sosial. Dan jujur dulu aku juga pernah berpikir, iya juga ya, kalau memang Al-Quran sudah lengkap, kenapa masih ada madhab? Ternyata jawabannya bukan karena Al-Quran yang kurang, tetapi karena cara memahaminya tidak sesederhana yang kita bayangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Wulan Azani, mahasiswa Prodi PGSD Unisnu Jepara. Di video ini saya ingin mengajak teman-teman semua untuk memahami mengapa tradisi bermadhab masih sangat relevan bahkan di era AI dan media sosial seperti sekarang. Sebelum lanjut, sebenarnya madhab itu apa sih? Jadi, sederhananya, madhab adalah metode yang disusun para ulama untuk membantu memahami Al-Quran dan hadis ketika menjawab berbagai persoalan hukum Islam. Jadi, madhab itu bukan ajaran baru, bukan kitab baru, dan bukan berarti kita lebih mengikuti imam daripada Rasulullah. Justru para imam madhab mengajarkan bagaimana memahami Al-Quran dan hadis melalui metode keilmuan yang benar berdasarkan ilmu yang mereka kuasai. Nah, coba kalian bayangkan jika kalian ingin pergi ke suatu tempat yang belum pernah kalian kunjungi sama sekali. Tujuannya sudah jelas, tetapi apakah kalian langsung berangkat tanpa melihat petunjuk jalan? Kemungkinan besar tidak. Kalian pasti akan membuka Google Maps agar tahu rute yang paling tepat. Bukan karena tujuan kalian salah, dan bukan karena Google Maps menciptakan tujuan yang baru. Google Maps hanya membantu untuk menunjukkan jalan agar kita tidak tersesat. Nah, kalau semua orang milih jalan sendiri tanpa memahaminya, tanpa memahami petunjuknya, bisa jadi tujuan yang sama justru ditempuh lewat arah yang keliru. Begitu juga dengan Al-Quran dan hadis. Al-Quran dan hadis adalah pedoman utama bagi umat Islam. Sedangkan madhab adalah metode yang disusun para ulama untuk membantu memahami Al-Quran dan hadis ketika menjawab berbagai persoalan hukum Islam. Karena itulah lahir para imam madhab seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan juga Imam Ahmad bin Hanbal. Mereka bukan membuat ajaran baru, mereka menghabiskan bertahun-tahun lamanya untuk mempelajari bahasa Arab, mempelajari ilmu tafsir, ilmu hadis, usul fikih, dan berbagai disiplin ilmu lainnya agar dapat memahami Al-Quran dan hadis secara tepat. Jadi yang kita ikuti bukan sosok imamnya semata, melainkan metode keilmuannya dalam memahami Al-Quran dan hadis secara benar. Sekarang coba kita lihat kehidupan kita saat ini. Hari ini kita hidup di zaman ketika jawaban bisa muncul hanya dalam hitungan detik saja. Kita tinggal buka Google, tinggal bertanya pada AI apa yang kita nggak tahu, atau cukup menonton video berdurasi 1 menit saja. Nah, tapi cepat mendapatkan jawaban bukan berarti cepat untuk mendapatkan kebenaran. Kadang kita baru melihat satu potongan video saja, lalu merasa sudah memahami seluruh persoalan. Padahal satu pembahasan fikih bisa dijelaskan dalam ratusan halaman oleh para ulama. Karena itu, kita tidak boleh terburu-buru untuk mengambil keputusan hanya dari informasi yang singkat. Disinilah nilai-nilai aswaja menjadi sangat penting. Yang pertama ada tawasud, yaitu bersikap moderat dan tidak mudah ekstrim dalam memahami agama. Dan yang kedua adalah tawazun, yaitu menjaga keseimbangan antara semangat mencari dalil dan menghargai tradisi keilmuan para ulama. Dan yang ketiga adalah tasamuh, yaitu menghormati adanya perbedaan pendapat selama masih memiliki dasar yang dapat dipertanggungjawabkan. Nilai-nilai inilah yang membuat Islam dapat dipahami dengan santun, seimbang, dan membawa kedamaian. Jadi pertanyaannya ternyata bukan harus ikut Al-Quran atau ikut madhab, karena para imam madhab sendiri mengajarkan kita untuk kembali kepada Al-Quran dan hadis. Yang membedakan adalah cara kita dalam memahaminya. Di zaman ketika semua orang bisa berbicara, mari menjadi orang yang mau juga belajar. Karena semakin luas ilmu seseorang, seharusnya semakin rendah hati cara ia menyampaikan pendapatnya. Saya Wulan Azani, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.